Langsung pada pandangan pertama dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis oleh Ustadz Amin Mukhtar. Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya yaitu tentang hadis tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Apakah hadisnya sahih? Ini saya bacakan hadisnya. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Nah, bagaimana saat itu? Oke, sekarang gini. Jadi berdasarkan hadis yang sahih, membaca surat Al-Kahfi tidak dibatasi waktu. Seperti dalam surat hadis riwayat Imam Muslim. Man qoro'a atau man hafidho asro ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnati dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnah dajjal. Itu contoh hadisnya sahih, tidak dibatasi waktu. Nah, sementara yang dibatasi waktu hadisnya ada dua, ada yauma lailatal Jumat, malam Jumat. Yang kedua yaumal Jumat, hari Jumat. Kedua-duanya dinisbatan kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Misalkan salah satu hadis yang menyebutkan man qoro'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati ado'a lahu minan nur bainahu wa baina baitil atiq. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diterangi sejauh dirinya dengan Ka'bah. Nah, maka hadis-hadis yang membatasi waktu baik malam Jumat atau hari Jumat, hadisnya dhaif. Apa Bu? Dhaif. Hadisnya dhaif. Saya ambil contoh. Misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman di jilid 2 halaman 474, nomor hadis 2444. Hadis ini dhaif dengan sebab satu di antaranya ada rawi pewarta hadis yang bernama Hushaim bin Bashir. Semua ulama sepakat rawi tersebut itu dhaif, terutama dari sisi terjadi penyamaran sanad, seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Ta'rif Ahli Taqdis di halaman 158, biografi nomor 111. Itu diantara contoh hadis tentang baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Kenapa kita menilainya dhaif? Contoh lain yaitu dengan ungkapan man qoro'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati atau fi yaumil jumu'ati ado'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Maka akan diberi cahaya untuk dirinya antara dua Jumat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubro di jilid 3 halaman 249, nomor hadis 5792. Kembali, hadis ini juga dhaif. Apa Bu? Dhaif. Nah, karena ada pewarta hadis atau rawi bernama Nu'aim bin Muhammad, semua para ahli sepakat rawi yang bersangkutan sodukun, jujur, tapi yukhti'u, keliru. Bahkan seorang imam menyebutnya kasirul khoto, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kesimpulannya,
surat Al-Kahfi memang benar punya keutamaan. Bacanya jangan dibatasi waktu. Yang membatasi waktu khusus hari Jumat atau malam Jumat tidak ada syariatnya karena hadisnya dhaif. Begitu Ibu, Bapak? Begitu, ya. Bid'ah gitu. Jadi sengaja membaca di hari Jumat bisa bid'ah. Bid'ah lagi, bukan bid'ah lagi, bid'ah. Berikutnya kita beralih pada pandangan organisasi Majelis Tafsir Al-Quran oleh Ustadz Nur Khalid Syaifullah. Ustadz mau tanya tentang kedhaifan hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Memang ada hadisnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Ya, kalau di hari Jumat, ya, di situ disebutkan inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'alahu ma bainal jum'ataini. Sesungguhnya siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan menyinari dirinya dengan cahaya antar dua Jumat. Sehingga orang yang membaca surat Kahfi di hari Jumat itu akan disinari oleh Allah dengan cahaya antara dua Jumat. Itu yang surat Kahfi di hari Jumat. Namun hadis itu tidak sahih. Hadis itu dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Mengkhususkan hari Jumat baca surat Al-Kahfi dengan harapan mendapat pahala biar disinari oleh Allah dengan cahaya antara dua Jumat. Kalau tujuannya itu berdasarkan hadis tadi, maka itu tidak pas karena hadis itu tidak sahih. Namun apakah tidak boleh membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Boleh. Tapi kalau dikhususkan dengan tujuan biar mendapatkan sinar dari Allah antara dua Jumat tadi, itu yang tidak pas karena hadisnya lemah, dhaif. Kenapa lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Nu'aim bin Hamad. Dia didhaifkan oleh Al-Imam An-Nasai. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di dalam Mizanul I'tidal. Ya, kedhaifan hadis itu juz 4 halaman 267 itu kalau tidak keliru. Ya, nomor 9102. Itu bisa dilihat di situ diterangkan dengan sangat jelas kedhaifan hadis tersebut. Adapun membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumatnya memang ada hadisnya pula, namun itu bukan sabda Nabi. Ya, hadisnya mauquf, terhenti, bukan tidak sampai kepada Nabi. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, niscaya Allah akan menyinarinya antara dirinya dengan Baitul Atiq, maksudnya Ka'bah. Itu hadisnya mauquf. Ada pula hadis yang menyebutkan man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hafal 10 ayat pertama, bukan hafal saja, hafal dan mengamalkan, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Yang ada hafal hadisnya yang sahih itu, yang dari Nabi,
itu hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Itu tidak ada kaitannya dengan hari Jumat ataupun malam Jumat. Namun bukan hanya sebatas hafal dan diamalkan. Selanjutnya pandangan dari Da'i Salafi yaitu Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Maluku Utara, Ustaz. Hamba Allah di Maluku Utara. Ya. Nah, saya mau bertanya terkait hadis membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya. Itu saya pernah membaca dari blognya Ustaz Zul tentang hadis membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dari riwayat Al-Hakim. Katanya itu juga lemah Ustaz, karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Nuaim bin Muhammad, sedang beliau adalah rawi yang lemah hadisnya dan memiliki riwayat-riwayat yang mungkar. Apakah hadis ini bisa diamalkan Ustaz? Artinya kalau pun dia lemah, apakah bisa diamalkan dan bisa disandarkan atas nama Nabi Ustaz yang membawakan Ustaz? Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di rincian pembahasan sanad riwayatnya saya tidak ingat ya, tapi Nuaim bin Hammad itu seorang rawi yang terkenal, dia imam ahli sunnah di masanya. Hanya saja dari sudut riwayat beliau ada kelemahan. Beliau ada kelemahan dimaklumi di tengah para ulama dari sudut riwayat. Tapi memang riwayat-riwayat tentang membaca surah Al-Kahfi di malam atau hari Jumat, hadits secara marfu dari Nabi itu ada kelemahan. Itu ada kelemahan, betul itu. Tapi ada riwayat mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selainnya. Dan mauquf ini sanadnya sahih. Yang mauquf sanadnya sahih. Dan ketika seorang sahabat berkata, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, adha'a Allahu lahu nuran ma bainahu wa bainal baitil atiq." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, maka Allah akan menerangi untuknya cahaya antara dia dan Ka'bah. Ini penyebutan pahala. Tidak mungkin sahabat itu berani berucap pahala seperti itu, kecuali diambil dari Nabi. Jadi walaupun dia tidak sebut itu dari Nabi, maka itu dikatakan memiliki hukum hadits yang marfu. Sama seperti Nabi mengucapkannya. Iya. Dan itu diamalkan di tengah para ulama. Karena itu membaca surah Al-Kahfi, riwayat yang paling dekatnya itu tadi dengan lafaz di malam Jumat. Tapi perlu diketahui bahwa kata malam dalam bahasa Arab itu kadang bermakna malam bersama siangnya. Kadang bermakna siangnya bersama siangnya. Sebagaimana kata siang dalam bahasa Arab, kadang siang bersama malamnya. Karena itu dua kisah ya, dua tempat dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Zakaria. Ketika beliau minta tanda anugerah seorang anak, maka di surah Ali Imran dikatakan ayatuka alla tukallimun nasa thalathata ayyamin ramza. Di surah Maryam dikatakan thalatha layalin sawiya. Jadi surah Ali Imran dikatakan 3 hari yang sudah kelihatan, dan di surah Maryam dikatakan 3 malam. Padahal ini kisahnya sama. Nah, jadi di situ dikatakan oleh para ulama maksudnya di sana 3 hari bersama malamnya, dan maksudnya di sini 3 malam bersama dengan siangnya. Karena itu kalau surah Al-Kahfi dibaca di malam hari itu yang paling bagusnya, dan kalau dibaca di siang hari juga tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Kemudian pandangan dari Da'i Muhammadiyah Ustadz Mujiman. Yang ke-9, yustahabbu qira'atu suratil kahfi. Dianjurkan membaca surat Al-Kahfi fi lailatiha, pada malamnya, au yaumiha, atau pada siangnya. Jadi dianjurkan, disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada malamnya atau pada siangnya. Jadi membaca Al-Kahfi ini bisa malam, bisa siang. Kalau tidak selesai malam, diselesaikan siang. Silahkan dibaca malam semua atau dicicil, ini tidak masalah. Dilanjut sampai waktu siang. Maka yang sunnah pada saat malam Jumat itu
bukan membaca surat Yasin, tetapi yang sunnah membaca surat Al-Kahfi. Itu pun teknisnya tidak dilakukan dengan cara kumpul-kumpul berjamaah, tetapi teknisnya adalah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Jangan sampai kita meninggalkan Yasin, tetapi kemudian kita terjatuh kepada membaca surat Al-Kahfi secara berjamaah. Jadi ini dibaca sendiri-sendiri. Bisa malam atau juga siang. Kemarin di sesi tanya jawab sudah kita sampaikan, ada yang bertanya kemarin, saya masih ingat waktu itu tentang membaca surat Yasin. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu menyebutkan bahwa, mengutip dalam mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang disunnahkan adalah membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Jadi yang dianjurkan adalah itu. Maka ketika kita mengamalkan sesuatu secara khusus, maka itu butuh dalil. Maka kita tidak boleh di dalam beramal secara khusus tanpa dalil. Tetapi kalau kemudian membaca Al-Quran secara umum, surat apapun, ayat apapun, itu bisa dibaca kapan saja. Dan semua ayat Al-Quran bisa dibaca kapan saja dan itu berpahala. Tetapi kalau kemudian mengkhususkan, maka mengkhususkan tersebut butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena sesungguhnya kalau kita mau menyibukkan diri dengan sunnah, maka niscaya waktu kita ini akan habis dengan sunnah. Tetapi kalau kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak dituntunkan, maka nanti justru kita akan ketinggalan di dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaiknya kita kerjakan yang dituntunkan dan kita tinggalkan yang tidak ada tuntunannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, atau alahu minan nur, maka akan diliputi cahaya ma bainal jum'atain, antara dua Jumat. Allah alam bisawab, yang dimaksud dua Jumat ini diliputi cahaya kita tidak tahu. Itu bukan wilayah kita untuk membahas perkara yang gaib. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada keutamaan bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi, niscaya akan diliputi oleh cahaya antara dua Jumat. Terakhir, salah satu dai dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Yang hadis lain, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'ahu nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Itu hadis satunya. Barang siapa rutin baca suratul Kahfi pada hari Jum'ah atau malam Jum'ah, hari Jum'ah, malam Jum'ah, maka dia akan diterangi cahaya antara dua Jumat. Maksudnya selama seminggu, waktu antara dua Jumat, pikirannya terang, hatinya terang, hidayah juga gampang masuk, wong terang semua. Peteng-peteng kepingin nurutin nafsu gak ada. Peteng-peteng ngamuk-ngamuk kepingin emosi gak ada. Peteng-peteng nyuwun sewu kepingin serakah gak ada. Kepingin ambisi gak ada. Betul loh. Selama seminggu pikiran padang, hati jembar, mikir niki gampang, sehingga membuat keputusan apapun senantiasa benar karena dibimbing dengan nurnya Gusti Allah. Kuncine napa? Saben dina Jumat, malam Jumat maca surat Kahfi.
Yang hadis satunya diterangi, kalau mau surat Kahfi setiap Jumat, diterangi jalan dari rumahnya sampai Ka'bah. Allah menerangi jalan dari rumahnya sampai Ka'bah. Napa niku digampangno jalan menuju umroh atau haji. Yang rutin istiqomah maca suratul Kahfi. Nah, karena hadis ini plus hadis lain di hadis Sahih Muslim tentang sunnahnya baca surat Kahfi, para rawuh di Indonesia, dua organisasi besar NU dan Muhammadiyah sama-sama berfatwa hari Jumat, malam Jumat disunahkan baca surat Kahfi. Mungkin yang NU mensunahkan Yasin, Muhammadiyah mungkin belum mensunahkan kalau tentang Yasin. Tapi kalau surat Kahfi ini, mau NU mau Muhammadiyah, dua-duanya memang mensunahkan baca surat Kahfi.